Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di materi transformasi linear. Kali ini kita akan membahas kernel dan jangkauan. Kernel itu sebenarnya bisa dikatakan sebagai inti atau core dari sebuah himpunan. Ya. Oke, sementara kalau pengertian secara matematisnya, kita bisa baca sama-sama. Kalau misalkan T memetakan dari V ke W, di mana T adalah translin, kemudian semua unsur di V yang kalau kita transformasikan dan menghasilkan vektor 0, maka yang tadi unsur di V itu kita sebut sebagai kernel dari T dengan notasi sebagai berikut. Ya, jadi kalau ada unsur yang kita transformasikan kemudian menghasilkan vektor 0, berarti itu adalah kernel dari transformasi ini. Kalau misalkan tidak menghasilkan vektor 0, berarti bukan kernel. Oke, sebagai contoh, saya punya transformasi dari R2 ke R2, rumusnya sudah diberikan. Manakah yang merupakan kernel T? Oke, kita cek dari yang A dulu ya. Oke, kita transformasikan vektor A, berarti ini A-nya 5, 10. Kita masukkan ke rumus transformasi ini. 2X berarti 2 kali 5 kurangi 10. Kemudian min 8 dikalikan 5 tambah 4 kali 10. Hasilnya adalah 10 min 10 min 40 tambah 40. Hasilnya adalah 00 atau kita sebut ini sebagai vektor 0. Karena A kita transformasikan menghasilkan vektor 0, maka A ini adalah anggota dari kernel T. Bagaimana dengan vektor B? Oke, kita coba transformasi dari vektor B. Transformasi 3, 2. 2 kali 3 kurangi 2 min 8 kalikan 3 tambah 4 kali 2. Hasilnya adalah 6 min 2 min 24 tambah 8, di mana ini tentu saja tidak sama dengan vektor 0. Jadi di sini B bukan anggota kernel T. Jelas ya? Oke, dari hasil transformasinya kita bisa bedakan mana yang menjadi kernel, mana yang menjadi anggota himpunan kernel, dan mana yang bukan. Oke, bagaimana dengan jangkauan? Sebenarnya soal lebih lengkapnya biasanya disajikan seperti ini. Kita diberikan transformasi beserta rumusnya dan diminta mencari basis kernel dan basis jangkauan serta dimensinya. Oke, dari sini kita bisa menebak ukuran matriks transformasinya ukuran 3 kali 4. Betul ya? Oke, dari sini juga kita bisa langsung cari kira-kira apa matriks transformasinya. Oke, A tambah B jadi 1, 1, 0, 0. Baris kedua C min 2D, 0, 0, 1 min 2. Baris keempat min 1. Maaf, baris ketiga min 1, min 1, 1, min 2. Betul ya? Oke. Sekarang kita cari terlebih dahulu yang namanya basis jangkauan. Kalau kalian sudah paham materi di bab sebelumnya, di bab 5 ya, tentang ruang vektor, kita belajar basis ruang kolom, basis ruang baris, basis ruang solusi. Itu sebenarnya pengerjaannya sama dengan basis jangkauan dan basis kernel. Oke, kita lihat. Kita OBE matriks ini. 1, 0, min 1, 1, 0, min 1, 0, 1, 1, 0, min 2, min 2. Kita OBE, B1 tambah B3, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, min 2, ini 0, 0, 1, min 2. Oke, di sini kandidat satu utamanya sudah kelihatan, yang ini dan yang ini. Kita belum menolkan yang ini. Oke, kita nolkan sekarang, berarti ini min B2 tambah B3. 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1 min 2, 0, 0, 0,
0. Dan ini sudah jadi matriks eselon baris tereduksi. Oke, di sini kita bisa lihat mana kolom yang memiliki satu utama. Yang ini ya. Oke, saya kasih tanda. Jadi dari sini kita bisa menentukan jangkauannya. Oke, jangkauannya basis jangkauan ini sama dengan basis ruang kolom. Jadi kita pilih kolom mana yang punya satu utama. Kolom yang punya satu utama adalah kolom 1 dan kolom 3. Kita lihat di matriks awalnya. Nah, yang ini ya, berarti 1 0 min 1 dan 0 1 1. Dimensinya kita sebut rank. Rank dari T adalah 2. Bagaimana dengan kernel? Oke, tadi definisi kernel adalah jika kita transformasikan, maka akan menghasilkan vektor 0. Oke, berarti ini matriks transformasinya. T, A, B, C, D. Ini sama dengan matriks transformasinya 1 0 min 1, 1 0 min 1, 0 1 1, 0 min 2 min 2 dikalikan dengan A, B, C, D akan menghasilkan vektor 0 0 0. Oke, jadi ini sama cara mencarinya dengan mencari basis ruang solusi ya. Oke, setelah ini matriks ini kita OBE, kita punya 1 1 1 1 0 0 0 0 1 min 2 dan 0 0 0 0. A, B, C, D sama dengan 0 0 0. Oke, sekarang yang ini adalah berelasi dengan variabel A. Ini variabel B, variabel C, variabel D. Kemudian yang tidak punya satu utama kolom 2 dan kolom 4. Jadi di sini kita bisa lakukan pemisalan ya, karena ternyata ini kan SPL non homogen. Oh sorry, ini SPL homogen. Ya, jadi oke, kita bisa lakukan pemisalan, misal B sama dengan S, D sama dengan T. Dari baris pertama, kita akan punya persamaan A tambah B sama dengan 0. A sama dengan min B, jadi A sama dengan min S. Kemudian dari baris kedua, kita punya persamaan C min 2D sama dengan 0. C sama dengan 2D, jadi kita punya C sama dengan 2T. Oke, jadi solusi untuk SPL homogen di atas adalah ini sama dengan A-nya min S, B-nya S, D-nya C-nya 2T, D-nya T, sama dengan ini kita buat seperti ini. Min 1 1 0 0 0 0 2 1. Oke, dari sini kita bisa menentukan basis kernelnya sama dengan min 1 1 0 0 tambah, maaf salah, min 1 1 0 0 dan 0 0 2 1. Dan dimensinya kita sebut nulitas, ini 2.
Oke, jadi untuk mencari jangkauan dan kernel ini sama dengan ketika kita mencari basis ruang kolom dan basis ruang solusi di bab 5. Oke, kalau ada pertanyaan kalian bisa bertanya di forum atau menggunakan kolom komentar. Oke, sekian. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.